Anda pernah mengatakan bahwa Nelson Mandela itu juga ditahan 27 tahun lamanya keluar jadi presiden. Dan kemudian walaupun Anda kelihatan bercanda, Anda bilang, siapa tahu saya keluar penjara bisa jadi presiden juga. Ini yang membuat bangsa ini nggak maju. Seorang Padang yang hebat pun, yang Muslim, nggak bisa jadi gubernur di Makassar gitu, apalagi di Papua. Orang Makassar yang hebat pun nggak bisa jadi gubernur di Aceh. Jadi ini lama-lama negara ini, kenapa kita pilih hanya mesti sesuku gitu loh. Kalau memang orang Palembang pintar hebat, ini kenapa nggak boleh jadi gubernur di Jawa? Orang Jawa yang hebat kenapa nggak memimpin di Gorontalo atau di Papua? Itu Jadi itu dasarnya. Awal-awalnya Anda menganggap dan secara terbuka Anda mengatakan kepada publik bahwa Anda merasa kasus Anda ini dipaksakan. Harusnya Anda tidak layak untuk jadi terdakwa dan disidang. Tapi melihat sekian lama Anda bersidang, Anda masih tetap mengikuti dan dengan fisik yang segar. Lalu bagaimana Anda menyiapkan diri untuk menghadapi pengadilan ini? Ikhlas saja udah. Ikhlas itu. Gimana ya? Ada kemarahan di balik ini semua dalam hati Anda? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya diajarin Pak Habibie. Mesti belajar kayak orang Jawa. Marah, nangis pun diam saja, tetap senyum katanya sekarang. Ayo kok tidak datang? Saya tidak datang, harusnya saya langsung ucapin tuh Sugeng Dalu. Tapi tanpa mendahului keputusan pengadilan, seandainya Anda kemudian terbukti bersalah dan dipenjara, secara mental Anda sudah siap belum? Ya kita kalau memang Tuhan izinkan ya semua siap. Jadi apa yang Anda persiapkan seandainya Anda akhirnya masuk penjara? Ya minimal dari dulu saya olahraga bisa di ruangan sempit kok. Anda mungkin siap, tapi bagaimana Anda menyiapkan mental dan kondisi istri dan anak-anak serta ibu Anda? Saya beruntung punya keluarga yang memang mentalnya siap ya. Kita tahu semua ini di dalam pemeliharaan Tuhan saja sudah. Gak ada satupun yang nggak bisa. Bisa contoh dulu saya di Bangka Belitung, orang bilang dicurangin, kalau nggak saya jadi gubernur. Semua orang ketawain saya. Ya saya terima saja. Coba kalau dulu saya mau ikut main atau apapun, saya jadi gubernur Babel, ini 10 tahun selesai saja saya. Nah saya nggak mungkin jadi gubernur DKI. Jadi saya percaya segala sesuatu pasti ada baiknya buat kita, selama diizinkan Tuhan. Anda pernah mengatakan bahwa Nelson Mandela itu juga ditahan 27 tahun lamanya keluar jadi presiden. Dan kemudian walaupun Anda kelihatan bercanda, Anda bilang, siapa tahu saya keluar penjara bisa jadi presiden juga. Saya selalu percaya bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang ambil, Tuhan yang kasih. Siapapun nggak bisa melawan itu. Ya. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Perkataan Pak Ahok teman-teman mengenai Nelson Mandela. Karena Nelson Mandela ini seperti yang ditanyakan oleh Ki Andi tadi, maka ketika dia keluar dari penjara, dia menjadi seorang presiden. Dan itu diungkapkan Pak Ahok pada saat itu sebelum dia masuk penjara teman-teman, karena lagi heboh-heboh mengenai demo di Jakarta di tahun 2017 yang lalu itu. Nah tentu ini menjadi satu pegangan bagi Pak Ahok bahwa ya mungkin dia nantinya seperti nasib Mandela itu teman-teman, ya bahwa ketika keluar dari penjara. Nah teman-teman, video ini membahas narasi mengenai potensi politik Basuki Cahayapurnama Ahok di masa depan yang dikaitkan dengan ramalan mendiang Gus Dur dan perbandingan dengan tokoh dunia Nelson Mandela. Berikut ini teman-teman adalah poin-poin utama dalam video yang telah kita tonton. Pertama, refleksi masa lalu. Video menampilkan potongan klip wawancara lama di mana
Ahok menyinggung tentang Nelson Mandela yang setelah dipenjara justru menjadi presiden. Ahok menekankan pentingnya kepemimpinan yang melintasi batasan suku dan agama. Ramalan Gus Dur. Narator mengulas kembali ramalan Gus Dur yang menyatakan bahwa Ahok suatu saat bisa menjadi gubernur dan presiden. Ramalan Ahok menjadi gubernur dinilai sudah terbukti saat ia menjabat di DKI Jakarta. Dukungan Gus Dur mengacu pada buku Mata Batin Gus Dur, karya Iman Ashari Saleh dijelaskan bahwa Gus Dur memiliki kedekatan dan dukungan kuat kepada Ahok. Bahkan saat Ahok menghadapi hambatan politik di Bangkang Belitung. Harapan Pilpres 2029 nantinya, video menyoroti aspirasi netizen yang mulai mengada-ngada Ahok untuk berpasangan dengan Shirley Juanda pada Pilpres 2029. Pasangan ini dianggap memiliki integritas dan rekam jejak yang diharapkan masyarakat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, menurut Ahok, praktik pemilihan kepada kepala daerah yang masih berbasis pada kesukuan merupakan faktor yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Ia berpendapat bahwa kondisi ini membatasi orang-orang hebat dari suatu daerah untuk memimpin di daerah lain. Seperti contohnya seseorang dari Padang yang hebat tidak bisa menjadi gubernur di Makassar atau Papua, serta orang Makassar yang hebat tidak bisa memimpin di Aceh. Ahok menekankan bahwa batasan-batasan suku dalam pemilihan pemimpin inilah yang menjadi dasar mengapa negara ini tidak lebih maju. Siapa penulis buku ramalan Gus Dur tentang Ahok? Penulis buku yang menceritakan mengenai ramalan Gus Dur tentang nasib Ahok dalam Iman Ashari Saleh. Buku tersebut berjudul Mata Batin Gus Dur, cerita-cerita unik bersama sang kiai yang diterbitkan pada tahun 2017. Bagaimana Ahok menjaga kebugaran saat di penjara? Nah, teman-teman, berdasarkan penuturan dalam video, Ahok menyatakan bahwa ia tetap bisa menjaga kebugaran dengan melakukan olahraga meskipun berada di ruangan yang sempit. Nah, Ahok menyatakan bahwa ia memilih untuk menerima kegagalan tersebut dengan ikhlas. Ia beranggapan bahwa jika ia memaksakan diri atau terlibat dalam permainan politik demi menjadi gubernur di Bangka Belitung saat itu, maka ia tidak akan mungkin menjadi gubernur DKI Jakarta di masa depan. Ahok percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi berada dalam pemeliharaan Tuhan dan pasti ada hikmah baik di baliknya. Siapa sosok pendamping Ahok di Pilpres 2029? Nah, teman-teman, sosok yang digadang-gadang oleh netizen Indonesia saat ini untuk mendampingi Ahok dalam Pilpres 2029 adalah Shirley Juanda. Narator menyebutkan bahwa usulan ini muncul di media sosial saat ini dan mendapat perhatian publik dengan harapan pasangan tersebut dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia. Nah, Ahok memandang bahwa bangsa Indonesia saat ini akan sulit untuk maju jika dalam pemilihan pemimpin masih mengedepankan faktor kesukuan. Ia memberikan kritik terhadap praktik di mana orang hebat dari suatu daerah tidak bisa memimpin di daerah lain hanya karena perbedaan suku. Nah, selain itu Ahok menekankan pentingnya sikap ikhlas dan percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk dalam konteks dinamika politik dan kekuasaan. Bagaimana Ahok menyikapi kritik terhadap dirinya? Nah, teman-teman, berdasarkan transkrip video, Ahok menyikapi kritik, tekanan maupun situasi sulit yang menimpanya dengan sikap ikhlas. Ia menjelaskannya bahwa ia belajar untuk tetap tenang dan tersenyum meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mengikuti ajaran yang ia terima dari Pak Habibie. Selain itu, Ahok menekankan beberapa poin dalam menghadapi kritik atau masalah. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ia memandang bahwa segala sesuatu termasuk kekuasaan dan cobaan berada di bawah kendali Tuhan. Baginya, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil.
sehingga ia tidak merasa perlu melawan hal tersebut secara berlebihan. Belajar dari pengalaman masa lalu, Ahok memberikan contoh saat ia gagal di Bangka Belitung. Meskipun banyak orang menertawakannya, ia memilih untuk menerimanya dan tetap fokus. Ia percaya bahwa kegagalan tersebut justru membawanya pada jalan yang Tuhan siapkan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta nantinya. Menjaga mental. Ia menyatakan, teman-teman, bahwa dirinya beruntung memiliki keluarga yang mentalnya juga siap dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Nah, mengapa pendidikan dan kesehatan gratis dicetuskan? Program pendidikan gratis dan kesehatan gratis merupakan program unggulan yang dicetuskan oleh Ahok saat ia menjabat sebagai Bupati di Belitung Timur. Nah, jadi narator di sini menjelaskan bahwa program tersebut sangat bagus dan menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain untuk meniru langkah tersebut. Meskipun video tidak secara spesifik merinci alasan filosofi di balik pencetusan kebijakan ini, narasi tersebut menyoroti bahwa kapabilitas dan rekam jejak Ahok dalam mengelola program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adalah bukti kompetensinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat. Mengapa publik berharap pada pasangan Ahok-Shirley? Nah, teman-teman, publik menaruh harapan pada pasangan Ahok dan Shirley Juanda yang ramai dibicarakan di media sosial saat ini untuk Pilpres 2029 karena beberapa alasan utama yang disorot dalam video ini. Pertama, rekam jejak dan integritas. Masyarakat melihat rekam jejak Ahok yang dikenal tegas, memiliki integritas tinggi, dan program-programnya yang pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis yang ia cetuskan saat menjabat sebagai Bupati di Belitung Timur. Dua, karakter anti korupsi. Narator menyebutkan bahwa kedua sosok ini sikap anti korupsi yang diharapkan dapat memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Tiga, harapan akan pemimpin tegas di tengah situasi ekonomi yang menantang dan ketidakpastian kondisi negara. Publik merindukan sosok pemimpin yang berani mengambil tindakan nyata, terutama dalam memberantas korupsi dan membawa perubahan struktural. Dan yang terakhir, antusiasme netizen. Usulan pasangan ini muncul dari aspirasi netizen yang percaya bahwa perpaduan karakter keduanya dapat menjadi harapan terakhir bagi rakyat untuk perbaikan kualitas kepemimpinan nasional di masa depan. Nah, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih, teman-teman. Salam NKRI harga mati.